Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tita Sabrina Oktavianti. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang feminisme. Oke, masuk di pembahasan definisi. Nah, definisi dalam pengertian sehari-hari, kata kritik diartikan sebagai penilaian terhadap suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Secara etimologis, kritik berasal dari kata krities, bahasa Yunani yang berarti hakim. Nah, kata kerjanya adalah krein atau menghakimi. Kata tersebut juga merupakan pangkal dari kata benda kriterion atau dasar penghakiman. Dari kata tersebut kemudian muncul kritikos untuk menyebut hakim karya sastra. Nah, kemudian kritik sastra feminisme adalah pendekatan kritikal yang berfokus pada pengalaman perempuan dalam berbagai karya sastra. Biasanya pendekatan ini menggunakan sudut pandang pemikiran feminis untuk menganalisis dan menggali makna dalam karya sastra tersebut. Jadi, secara sederhananya, kritik sastra feminisme itu memandang sastra dengan kesadaran khusus terhadap peran jenis kelamin dalam budaya, sastra, dan kehidupan kita. Nah, adapun konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka pembahasan masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep seks, jenis kelamin, dengan konsep gender. Nah, pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misal jenis kelamin laki-laki adalah manusia yang memiliki jakala atau kalamenjing dan memproduksi sperma. Nah, konsep gender yakni adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Nah, ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Ragam dalam perkembangannya ada beberapa ragam kritik sastra feminis. Menurut Showalter tahun 1986 membedakan adanya dua jenis kritik sastra feminis, yaitu kritik sastra feminis yang melihat perempuan sebagai pembaca dan kritik sastra feminisme yang melihat sebagai penulis. Kemudian kritik sastra feminis aliran perempuan sebagai pembaca itu untuk memfokuskan kajian adalah citra dan stereotip perempuan dalam sastra, mengabaikan dan kesalahpahaman tentang perempuan dalam kritik sebelumnya, dan celah-celah dalam sejarah sastra yang dibentuk oleh laki-laki. Menurut Showalter tahun 1986, kritik sastra feminisme geonekritik meneliti sejarah karya sastra perempuan. Itu perempuan sebagai penulis, gaya penulisan, tema, gender, struktur tulisan perempuan, kreativitas penulisan perempuan, profesi penulis perempuan sebagai suatu perkumpulan, serta perkembangan dan peraturan tradisi penulis perempuan. Menurut Showalter tahun 1986. Nah, selain kedua jenis kritik sastra feminis tersebut, Hum membedakan adanya tiga jenis kritik sastra feminis, yaitu yang pertama, kritik sastra psikoanalisis dengan tokoh antara lain Julia Kristeva, Monique Wittig, Helen Chickhouse, Roger Gray, Marie Daly. Yang kedua, kritik feminis Marxis dengan tokoh antara lain Michelle Barrett dan Pertia Subs. Dan yang ketiga, kritik feminis hitam dan lesbian dengan tokoh antara lain Barbara Smith, Ellie Blokin, dan Barbara Greer. Nah, penerapan kritik sastra feminis pada umumnya sama dengan tahapan kritik sastra lainnya. Secara semiotik, kegiatan diawali dengan kegiatan
Misalnya, yang pertama, memilih dan membaca karya sastra yang akan dianalisis dan dinilai kelebihan dan kekurangannya. Dan yang kedua, melakukan kajian pustaka untuk memahami sejumlah konsep teoretik yang berhubungan dengan fokus masalah yang akan dianalisis dengan tulisan kritikus maupun peneliti sebelumnya yang membahas masalah yang sama atau mendekati. Nah, dan yang ketiga, menuliskan laporan kritik sastra dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan media yang dipilih. Nah, untuk mempublikasikan ragam bahasa ini, Indonesia akan dipilih ketika tulisan akan dipubliskan ke terbitan ilmiah berkala atau jurnal, sementara ragam bahasa Indonesia ilmiah populer dipilih ketika penulisan akan dipubliskan ke media massa seperti surat kabar. Nah, sekarang kita masuk di kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi adalah kritik sastra feminis adalah pendekatan analitis yang memanfaatkan teori feminisme untuk mengevaluasi karya sastra dengan fokus pada pengalaman, representasi, dan peran perempuan baik sebagai pembaca maupun penulis. Nah, pendekatan ini menyoroti berbagai antara konsep seks dan gender, di mana seks dipandang sebagai sifat biologis yang melekat pada individu, sementara gender dipahami sebagai konstruksi sosial dan kultural yang menentukan peran, karakteristik, dan tanggung jawab yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Kritik sastra feminisme bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkritik manifestasi ketidakadilan gender yang terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja yang tidak setara yang dihadapi oleh perempuan. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa di presentasi selanjutnya.